Alhamdulillah saat ini kami dari kelompok 3 kelas C3 akuntansi sektor publik akan membawakan materi mengenai teknik akuntansi keuangan sektor publik. Namun sebelum itu saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok kami. Nah, yang pertama Gergil Kevin Girot, kemudian yang kedua Elisa Sambali, kemudian yang ketiga Elizabeth Panggabean, yang keempat Vanessa Rito, dan yang terakhir yang kelima yaitu Friska Ayu Tri Fajriyati. Nah, sekarang kita masuk pada materi yang pertama. Yaitu teori akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik dapat diartikan sebagai mekanisme teknik dan analisa akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta. Menurut Mardiasmo, teori akuntansi sektor publik memiliki 3 karakteristik dasar. Yang pertama, kemampuan untuk menerangkan atau menjelaskan. Yang kedua, kemampuan untuk mengendalikan fenomena. Yang ketiga, kemampuan untuk memprediksi. Dasar dari tujuan untuk mempelajari teori akuntansi yaitu yang pertama, mempelajari kelemahan dan kekurangan dan praktik akuntansi yang saat ini dilakukan. Kemudian yang kedua, untuk memahami praktik akuntansi yang ada saat ini. Kemudian yang ketiga, memperbaiki praktik akuntansi di masa yang akan datang. Untuk menghasilkan laporan keuangan sektor publik yang relevan dan dapat diandalkan, terdapat beberapa kendala yang dihadapi akuntansi sektor publik, yaitu antara lain objektivitas, konsistensi, daya banding, tepat waktu, ekonomi dalam penyajian laporan, dan materialistik. Sistem dan prosedur akuntansi sektor publik. Sistem akuntansi pemerintah daerah meliputi serangkaian proses atau prosedur, baik manual maupun terkomputerisasi, yang dimulai dari pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi, dan kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan pengeluaran pemerintah daerah. Sistem akuntansi pemerintah daerah secara garis besar terdiri atas 4 prosedur. Yang pertama, prosedur akuntansi penerima kas. Yang kedua, prosedur akuntansi pengeluaran kas. Yang ketiga, prosedur akuntansi selain kas. Dan yang keempat, prosedur akuntansi aset. Standar akuntansi sektor publik. Standar akuntansi sektor publik adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan organisasi sektor publik. Standar akuntansi sektor publik memberikan kerangka demi berjalannya fungsi-fungsi tahapan siklus akuntansi sektor publik, yaitu perencanaan, penganggaran, realisasi anggaran, pengadaan barang dan jasa, pelaporan, audit, dan pertanggungjawaban publik. Tujuan penyusunan pedoman akuntansi. Yang pertama, menyediakan organisasi sektor publik suatu pedoman akuntansi yang diharapkan dapat diterapkan bagi pencatatan transaksi keuangan organisasi sektor publik yang berlaku dewasa ini. Dan yang kedua, menyediakan suatu pedoman akuntansi yang dilengkapi dengan klasifikasi rekening dan prosedur pencatatan serta jurnal standar yang telah disesuaikan dengan siklus kegiatan organisasi sektor publik. Single entry, double entry, dan triple entry. 1. Single entry. Sistem pencatatan single entry yang sering disebut juga dengan sistem data, buku tunggal atau tata buku. Dalam sistem ini, pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatatnya 1 kali. 2. Double entry. Sistem pencatatan double entry sering disebut juga dengan sistem tata buku berpasangan. Menurut sistem ini, pada dasarnya suatu transaksi ekonomi akan dicatat 2 kali. 3. Triple entry. Sistem pencatatan triple entry adalah pelaksanaan pencatatan dengan menggunakan sistem pencatatan double entry.
ditambah dengan pencatatan pada buku anggaran. Teknik-teknik akuntansi keuangan sektor publik. 1. Akuntansi anggaran atau BCR accounting. Teknik akuntansi anggaran merupakan teknik akuntansi yang menyajikan jumlah yang dianggarkan dengan jumlah aktual dan dicatat serta berpasangan. Akuntansi anggaran banyak digunakan oleh organisasi sektor publik, khususnya pemerintahan, yang mencatat dan menyajikan akun operasi dalam format yang sama dan sejajar dengan anggarannya. 2. Akuntansi komitmen accounting. Akuntansi komitmen adalah sistem akuntansi yang mengakui transaksi dan mencatatnya pada satu order dikeluarkan. Sistem akuntansi akural mengakui biaya pada saat faktur diterima dan mengakui pendapatan ketika faktur dikeluarkan. 3. Akuntansi dana atau fund accounting. Pada organisasi sektor publik, masalah utama yang dihadapi adalah pencarian sumber dana dan alokasi dana. Sumber daya keuangan berupa dana yang disediakan untuk digunakan oleh organisasi nirlaba atau institusi pemerintah biasanya memiliki keterbatasan penggunaan dengan tujuan atau aktivitas tertentu yang terkadang merupakan syarat dari pihak eksternal yang merupakan penyedia dana. Jenis-jenis anggaran. Yang pertama, line item budgeting. Line item budgeting adalah penyusunan anggaran yang didasarkan pada dan dari mana dana berasal atau pos-pos penerimaan, dan untuk apa dana tersebut digunakan atau pos-pos pengeluaran. Yang kedua, incremental budgeting. Incremental budgeting adalah sistem belanja dan pendapatan yang memungkinkan revisi selama tahun berjalan, sekaligus sebagai dasar penentuan usulan anggaran periode pada tahun yang akan datang. Yang ketiga, planning programming budgeting system. Planning programming budgeting system adalah suatu proses perencanaan, pembuatan program, dan penganggaran yang terkait dalam suatu sistem sebagai kesatuan yang bulat dan tidak terpisah-pisah. Dan di dalamnya terkandung identifikasi tujuan organisasi atas permasalahan yang mungkin timbul. Yang keempat, zero-based budgeting. Zero-based budgeting merupakan sistem anggaran yang didasarkan pada perkiraan kegiatan, bukan pada apa yang telah dilakukan di masa lalu. Setiap kegiatan akan dievaluasi secara terpisah. Ini berarti berbagai program dikembangkan dalam visi tahun yang bersangkutan. Yang kelima, performance budgeting. Performance budgeting atau anggaran yang berorientasi pada kinerja adalah sistem penganggaran yang berorientasi pada output. Organisasi yang berkaitan sangat erat dengan visi, misi, dan rencana strategi organisasi. Dan yang keenam, medium term budgeting framework atau MTBF. Medium term budgeting framework adalah suatu kerangka strategi kebijakan tentang anggaran belanja untuk departemen dan lembaga pemerintah non-departemen. Prinsip-prinsip penganggaran. Yang pertama, demokratis. Yang kedua, adil. Yang ketiga, transparan. Yang keempat, bermoral. Yang kelima, berhati-hati. Dan yang keenam, akuntan. Anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Mengenal anggaran negara. Anggaran negara pada suatu tahun secara sederhana bisa diibaratkan dengan anggaran rumah tangga ataupun anggaran perusahaan yang memiliki dua sisi, yaitu sisi penerimaan dan sisi pengeluaran. Penyusunan anggaran senantiasa dihadapkan pada ketidakpastian pada kedua sisi. Setidaknya terdapat 6 sumber ketidakpastian yang berpengaruh besar dalam penentuan volume APBN, yaitu yang pertama, harga minyak bumi di pasar internasional. Yang kedua, kuota produksi minyak mentah yang ditentukan OPEC. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, inflasi. Yang kelima, suku bunga. Yang keenam, nilai tukar rupiah dengan dolar Amerika atau USD. Berikut fungsi APBN. Yang pertama, fungsi otoritas mengandung arti bahwa APBN menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Yang kedua, fungsi perencanaan mengandung arti bahwa APBN menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Yang ketiga, fungsi pengawasan mengandung arti bahwa APBN menjadi pedoman
untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Yang keempat, fungsi alokasi. Mengandung arti bahwa APBN harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja atau mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Yang kelima, fungsi distribusi. Mengandung arti bahwa kebijakan APBN harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Dan yang keenam, fungsi stabilisasi. Mengandung arti bahwa APBN menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian negara. Selanjutnya, komponen APBN. Secara garis besar, APBN terdiri dari 5 komponen utama, yaitu yang pertama, pendapatan negara dan hibah, yang kedua, belanja negara, yang ketiga, keseimbangan primer, yang keempat, surplus atau defisit anggaran, dan yang kelima, pembiayaan. Demikianlah materi dari kami, kelompok 3 akuntansi sektor publik, kelas C3, dan apabila ada kesalahan penyampaian materi, kesalahan kata mohon dimaklumi, dan semoga apa yang kami jabarkan dalam video ini boleh dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.